Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Pak Fajar yang ada di kontrakannya Mbak Lia, dia juga ngomong kepada Mbak Lia, kita liburan ke Santoni, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Di sini juga Mbak Lia juga mau diajak oleh Pak Fajar. Tiba-tiba datanglah Tante Saras ngomong kepada Pak Fajar sama Mbak Lia. Pokoknya saya tidak mengizinkan kamu pergi karena kamu itu belum menikah, kata Tante Saras kepada Mbak Lia. Di sini Mbak Lia ngomong kepada ibunya, saya tidak akan merubah keputusan, saya akan pergi ke Santoni sama Mas Fajar, kata Mbak Lia kepada Tante Saras. Lalu keesok harinya di sini, Pak Fajar juga dia mengemas pakaian ke koper untuk berangkat ke Santoni untuk menenangkan diri dan mengulurkan dulu pernikahannya. Dia juga akan mencari tahu siapa yang telah menyabotase surat-surat pernikahan dia. Dia juga dalam hatinya dia ngomong sambil mengelus-ngelus rambutnya Mbak Lia. Dia masih curiga kepada Tante Saras. Lalu di sisi lain di sini si Parabuana dia yang akan ke villa yang ada di Bogor untuk mengambil Junior. Dia juga buru-buru mau mobilnya ngebut karena takut keduluan sama Dewa dan Nana. Tapi dengan naasnya si Parabuana di sini, mungkin ini karma untuk si Parabuana. Pas di perapatan di sini dia hampir tabrakan sama motor. Lalu Parabuana juga dia menghindarkan motor itu supaya tidak ketabrak, tapi dia kebablasan, dia turun dari jalan dan di pinggir jalan ada pohon gede. Lalu mobilnya juga dia langsung menuju ke pohon itu dan menabrak pohon itu. Si Parabuana juga dia berteriak karena takut. Ternyata dia itu akan menabrak pohon yang gede. Lalu sini mobilnya juga menabrak pohon yang gede dan si Parabuana juga dia kepalanya dia kejeduk sama setir. Lalu di sini juga si Parabuana juga langsung dia pening kepalanya karena kejedut. Dan di sini si Parabuana juga pas dia sadar, dia ngomong sendiri, dia langsung mengambil HP, tapi di sana tidak ada sinyal. Lalu dia juga kepikiran, bagaimana saya ini, kata si Parabuana dalam hatinya. Ini kan jauh dari rumah, bagaimana kalau saya ada yang ngerampok, kata si Parabuana. Lalu di sisi lain di sini si Kehetoni dia menelepon babysitter yang telah dikirim oleh si Parabuana untuk mengurus Junior. Dan babysitter juga dia menerima telepon dari si Kehetoni, dia suruh pergi dari tempat itu. Saya nanti akan tunggu di depan di taman, kata si Kehetoni kepada babysitter ini. Lalu babysitter ini juga ngomong kepada si Kehetoni, iya Pak Tony, kata babysitter. Dia sudah menerima telepon, mukanya dia berkemas-kemas, dia malah nonton TV sambil dia berteriak-teriak saking senangnya. Lalu di sini di sisi lain si Tony sampailah ke taman di depan villa itu. Dia ngomong dalam hatinya, kemana itu bibi itu, kok belum datang, kata si Kehetoni dalam hatinya. Lalu si Kehetoni juga di sini dia mengambil HP dan langsung menelepon lagi babysitter yang mengurus Junior itu. Lalu babysitter juga di sini menerima telepon lagi dari si Kehetoni dan dia ngomong kepada si Tony, saya baru aja mau siap-siap, kata babysitter kepada si Kehetoni sambil dia melihat keluar. Pas sampai dia melihat keluar, tiba-tiba dikagetkan dengan ada Dewa sama Nana yang datang ke sana. Lalu babysitter ini juga ngomong kepada si Kehetoni, ini ada yang datang 2 orang. Orangnya yang satu cantik perempuan, yang satu ganteng. Saya akan membuka pintunya, kata babysitter ini kepada si Kehetoni. Lalu sini si Kehetoni juga ngomong kepada babysitter itu, kamu jangan macam-macam membuka pintu, kamu mendingan jalan belakang, saya akan tunggu di belakang, kata si Kehetoni ke babysitter itu. Lalu babysitter juga dia langsung buru-buru, dia juga langsung menuju ke tempat dimana Junior ditidurin dan dia juga langsung mengangkat Junior yang lagi tidur. Lalu dia juga langsung buru-buru keluar dari villa itu. Lalu babysitter itu pas dia di luar, tiba-tiba jalan belakang dia, tiba-tiba tas peralatan Junior dia ngait ke pegangan pintu dan di sini juga dia juga sampai ngabangkiong karena tas itu nggak nyangkut kena pegangan pintu. Lalu di sini dia juga buru-buru turun dari villa itu dan di sini pas dia turun dari villa, Dewa masuk ke dalam dan Nana juga sama Dewa juga melihat begitu yang
membawa junior. Lalu di sini Dewa juga sama Nana juga dia ngomong kepada Dewa, itu mas orangnya yang telah membawa junior, kata Nana sambil menunjuk ke baby sister yang lari ke taman mendekati si Tony. Lalu di sini Dewa sama Nana juga dia mengejar baby sister itu yang membawa junior. Lalu baby sister juga di sini dia pas sampai ke taman, dan di sini Nana juga melihat baby sister itu, dan Nana juga ngomong kepada Dewa, itu mas orangnya, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa dan Nana juga langsung mengejar baby sister itu, dan baby sister di sini langsung dibekuk dari belakang oleh si Tony. Dia juga bersembunyi di sebuah bunga di sini di taman, dan di sini dia juga Nana juga sama Dewa juga sampai ke sana, dan Nana ngomong kepada Dewa, kemana orang ini, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, pasti mereka itu tidak jauh, nah kita panggil aja junior, kata Dewa kepada Nana. Di sini juga Dewa sama Nana juga dia memanggil-manggil junior, dan di sini Nana juga sangat yakin junior dan Dewa juga sangat yakin bahwa junior masih ada di tempat itu. Lalu tiba-tiba di sini si Tony sama sister yang lagi menggendong junior, dan junior tiba-tiba di sini menangis karena dipanggil oleh Nana sama Dewa. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa, di sini orangnya, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia mendekati semak-semak itu, dan di sini ternyata si Tony sama sister itu yang membawa junior. Lalu Dewa juga langsung menarik bajunya si Tony, ditarik dari semak-semak itu, dan di sini dihajar oleh Dewa. Lain lagi di sini Nana juga langsung merebut junior dari gendongannya baby sister, dan Nana juga berhasil menggendong junior, dan di sini junior juga kembali lagi ke pelukan Nana. Lalu Nana juga sama baby sister itu melihatin si Tony yang lagi dihajar oleh Dewa. Tiba-tiba Dewa yang lagi menghajar si Tony, datanglah anak buah si Tony. Lalu anak buahnya si Tony juga langsung menyerang Dewa, dan Dewa juga dikeroyok oleh anak buahnya si Tony. Singkat cerita di sini Dewa juga dia berhasil mengalahkan anak buahnya si Tony, dan si Tony juga sudah tidak berdaya. Lalu pas anak buahnya si Tony sudah namru semua, Dewa juga langsung menghampiri Nana dan membawa Nana pergi dari tempat itu. Lalu Nana juga buru-buru dia mengikuti Dewa pergi dari tempat itu karena anak buahnya si Tony dan si Tony juga sudah nampuyak semua dikalahkan oleh Dewa. Lalu di sisi lain Pasha yang ada di tepi sungai yang sudah menyelamatkan perempuan yang masuk ke sungai, datanglah Neta. Lalu Neta juga ngomong kepada Pasha, kamu itu capek Pasha, mendingan kamu itu jangan mencari terus tapi harus dibantu dengan doa, kata Neta kepada Pasha. Ya Pasha juga dia setuju apa yang dikatakan oleh Neta, dan di sini langsung Pasha juga dia menelepon kepada Dewa. Lalu Dewa di sini di perjalanan yang menuju pulang dia karena sudah berhasil menemukan junior lagi, di sini juga menerima telepon dari Pasha. Lalu di loudspeaker, dan di sini Pasha juga ngomong kepada Nana, saya mau mengadakan doa bersama di rumah saya untuk mendoakan keselamatannya Lula, kata Pasha kepada Dewa sama Nana. Kamu kan kakaknya, kamu harus datang ya nak, kata Pasha kepada Nana. Di sini juga Dewa juga dia akan datang dan Nana ke rumahnya Pasha untuk mendoakan keselamatannya Lula. Lalu Pasha sudah menelpon Dewa, dia juga langsung menelpon Neratu. Lalu di sini Neratu juga menerima telepon dari Pasha, dan di sini Neratu juga ngomong kepada Pasha, pasti nenek akan datang Pasha, kata Neratu kepada Pasha. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Mei 2022-nya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.